Renungan Hari Rabu 22 Februari 2023. Hari Rabu Abu, Pantang dan Puasa, Tahun A. Siap berubah dan bertobat dalam masa Prapaskah ini. Bacaan pertama diambil dari kitab Yoel, bab 2 ayat 12-18. Bacaan kedua dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 5 ayat 20 sampai bab 6 ayat 2, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, ayat 16 sampai 18. Saudara-saudariku terkasih, hari ini kita mengawali masa Prapaskah dengan perayaan Rabu Abu. Ada orang mengatakan Rabu Abu adalah pintu masuk Gapura Prapaskah, masa persiapan untuk Hari Raya Paskah. Atau ada juga yang mengatakan saat untuk berbalik kepada Allah dan melakukan tindakan kasih secara baik dan benar. Tiga bacaan hari ini mengajak kita agar siap berubah dan bertobat. Bagaimana cara berubah dan bertobat? Pertama, berbalik kepada Allah. Nabi Yoel kepada jemaat Yerusalem, umat Yerusalem, mengajak mereka untuk berbalik kepada Allah dengan segenap hati. Sikap yang mau ditunjukkan adalah berubah pandangan, haluan, dan sikap hati. Tidak tetap pada posisi yang sama. Tujuan arah hidup kepada Allah bukan kepada hal-hal duniawi. Sikap, akal budi, dan hati nurani harus dimurnikan dan berbalik kepada Allah. Perintah pertobatan ini bersumber dari Allah. Allah dengan perantaraan Nabi Yoel menuntut sikap tobat yang benar dan baik, yakni berbalik kepadanya dengan segenap hati. Caranya seperti apa? Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Hati manusia yang harus dikoyak, hati manusia yang harus diubah, bukan pakaian. Pertobatan yang keluar dari dalam, dari hati manusia, itulah yang dibutuhkan, itulah yang dituntut dalam masa Prapaskah ini. Kapan harus berbalik kepada Allah? Saudara-saudariku terkasih, Santo Paulus menyebutkan secara pasti saat berbalik kepada Allah, yakni hari ini. Hari ini adalah hari penyelamatanmu itu. Mengapa hari ini? Karena Tuhan membutuhkan kita. Tuhan menuntut kita hari ini. Tuhan berkenan mendengarkan dan bersedia membantu. Karena itu jangan mengulur-ulur waktu, jangan menunda-nunda waktu untuk bertobat. Sebab cepat atau lambat akan tiba waktu penghakiman. Cepat atau lambat akan ada saat pertanggungjawaban dari pihak manusia dan perhitungan dari pihak Tuhan. Maka saat puasa ini adalah saat yang tepat, saat yang sangat menentukan untuk memperoleh peluang belas kasihan dari Allah. Apa tindakan konkret yang harus dibuat? Tindakan konkretnya adalah aksi memperoleh belas kasihan dari Allah. Aksi berbuat kasih. Lakukanlah tindakan kasih. Saudara-saudariku terkasih, tiga tindakan kasih yang disebutkan secara jelas oleh Yesus dalam khotbah di bukit adalah memberi sedekah dengan ikhlas hati. Sedekah yang diberikan bertujuan untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Motifnya adalah memberi bantuan, bukan memamerkan diri, bukan menunjukkan diri bahwa Anda mampu, saya mampu memberi. Maka cara pemberian itu harus tersembunyi. Kedua, lebih sungguh berdoa.
Yesus menuntut para muridnya agar sungguh-sungguh mempergunakan masa puasa, masa prapaskah untuk berkomunikasi, berdoa kepada Allah. Motifnya adalah bukan untuk dilihat orang dan mendapat pujian, tetapi supaya kehendak Allah dapat dilaksanakan dalam hidup, supaya komunikasi bisa terjalin dengan baik. Ketiga, puasa yang benar. Puasa dituntut oleh Yesus adalah bertobat secara baik, menanggalkan cara hidup lama dan mengenakan cara hidup baru. Caranya adalah minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Bergembira sebab sudah memiliki satu cara hidup yang baru. Itulah buah dari puasa. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana kita memanfaatkan ajakan Yesus dalam masa tobat ini? Apa yang harus kita lakukan dalam masa tobat ini? Berbalik kepada Allah dengan segenap hati. Gunakanlah masa puasa ini untuk bertobat. Persiapkanlah diri untuk menerima rahmat Tuhan dan lakukanlah tindakan kasih secara baik dan benar melalui aksi puasa, doa, puasa yang baik dan benar pada hari yang ditentukan. Selamat memasuki masa yang istimewa ini. Semoga kita sungguh-sungguh mau mempergunakannya untuk menerima rahmat dari Allah sendiri.